Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman semua, hari ini mungkin adalah salah satu video yang paling penting yang ingin saya sampaikan di channel ini. Karena video kali ini adalah salah satu video yang menggambarkan salah satu keresahan yang paling utama dari saya bagi kalian para korban narcissistic abuse. Ya. Jadi saya berharap teman-teman akan nonton video ini dan menonton video ini sampai akhir, karena ada hal sangat penting yang ingin saya sampaikan di akhir video. Oke ya, mari kita mulai. Teman-teman, saya tuh udah nggak terhitung gitu mendengar kisah-kisah kalian semua para korban narcissistic abuse. Bagaimana kalian semua itu adalah orang-orang yang punya talenta yang sangat luar biasa. Orang-orang yang bersinar. Kalian semua tuh yang punya kehidupan yang luar biasa hebat lah gitu ya. Kalian punya karir yang cemerlang, kalian punya masa depan yang sangat cerah gitu. Tetapi itu semua berubah ketika kalian misalnya berkenalan dengan seorang NPD dan menjalin hubungan dengan dia. Dan kemudian ada dari kalian kemudian yang menikah dengan seorang NPD gitu ya. Di mana keadaan kemudian memburuk kepada kalian semua. Impian-impian kalian kemudian semuanya mati pelan-pelan. Kalian semua kemudian diisolasi. Talenta kalian kemudian pelan-pelan mati. Kalian semua yang begitu punya value yang tinggi, kemudian ditarik ke bawah oleh seorang narsistik. Dan kalian tuh seolah-olah tuh kemudian menjadi mati dalam tanda kutip. Nah, kisah inilah yang biasanya sangat menyakitkan bagi saya gitu ya. Kenapa? Karena bagi saya gitu ya, setiap orang di dunia ini tuh seharusnya bersinar. Dan ketika misalnya dia menjalin hubungan gitu ya dengan seseorang, sebuah hubungan yang baik, pasangan yang baik itu seharusnya membuat kita semakin berkembang, membuat kita semakin bersinar. Tapi ketika kamu menjalin hubungan dengan seorang NPD, semuanya hilang. Kamu yang begitu bersinar, pelan-pelan meredup dan kemudian mati. Bahkan kalian tertarik ke bawah mengikuti rendahnya standar dari si narsistik. Gitu ya. Nah, teman-teman, saya mau ngomong tentang itu hari ini karena saya yakin banyak teman-teman yang mengalami itu hari ini dan kalian nggak bisa keluar dari situ. Teman-teman, untuk menggambarkan kondisi kalian kan, ya, kebanyakan kalian tuh akan bercerita begini. Abang, saya merasa semua impian saya itu udah mati. Saya sekarang terisolasi, saya punya begitu banyak hal yang harus saya lakukan, tetapi bukan untuk diri saya sendiri. Saya terisolasi secara finansial, saya terisolasi secara lingkungan gitu. Saya tahu saya mati, tapi saya nggak bisa keluar dari sini bang gitu. Apa yang harus saya lakukan gitu ya? Apakah saya memang harus mati seperti ini gitu? Teman-teman, untuk menggambarkan kondisi ini kan sebenarnya kalau kita bicarakan secara sederhana, itu kan begini. Kalau saya tanya sama teman-teman, gitu ya, kalian mau nggak liburan untuk membahagiakan diri kalian? Kalian akan menjawab bahwa saya mau bang, gitu. Tetapi kenapa kamu nggak mau pergi? Kalian akan berkata bahwa nggak bisa bang, gitu. Waktunya nggak ada, saya nggak punya kendaraan, saya nggak punya finansial, kan gitu. Ini gambaran kecilnya yang terjadi kepada kalian, ya kan? Kita tahu narsistik itu akan mengisolasi kalian dengan segala cara. Termasuk memberikan begitu banyak kegiatan kepada kalian supaya kalian tuh nggak bisa mikirin yang lain lagi. Termasuk impian-impian kalian. Itu cara dia mematikan impian kalian. Kan gitu. Kalian menyadari itu tetapi nggak bisa keluar dari situ. Nah, gimana caranya keluar dari situ? Kan gitu. Teman-teman, saya akan kasih tahu dulu satu hal paling penting dalam hidup. Ya, teman-teman, ya, kita sering terjebak dalam pemikiran bahwa saya harus membereskan segala sesuatu, baru saya akan melakukan hal yang saya impikan. Akan menunggu sampai semuanya stabil, baru saya akan kemudian bergerak. Kan gitu. Teman-teman, saya akan kasih satu kenyataan pahit dalam hidup. Di dalam hidup, kamu tidak akan pernah mendapatkan keadaan yang sempurna, baru kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Kamu tidak akan pernah mendapatkan keadaan tersebut. Akan selalu ada baju yang belum disetrika, akan ada piring yang belum dicuci, akan selalu ada cicilan yang kamu harus bayar. Akan selalu ada atap bocor yang harus kalian perbaiki di dalam hidup kalian. Kalian gak akan pernah sampai keadaan sempurna di mana kalian baru akan bergerak di dalam kehidupannya kalian. Ya, apalagi kalau kamu hidup dengan seorang narsistik gitu ya. Bahkan ketika kamu bisa menyelesaikan segala sesuatu, dia akan menumpukan hal-hal yang lain lagi kepada kamu supaya kamu tidak bisa bergerak. Itu yang akan terjadi kepada kalian. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana saya menghadapi keadaan ini? Kan kayak gitu. Teman-teman, ini semua adalah soal prioritas. Oke? Ada perkataan yang mengatakan begini. Ketika misalnya kita menginginkan sesuatu sebagai prioritas, gitu, maka alam semesta akan membukakan jalan itu kepada kalian. Oke? Contoh sederhananya begini.
Ketika tadi kalian mengatakan bahwa saya nggak bisa pergi liburan bang, uangnya nggak ada, waktunya nggak ada, kendaraannya nggak ada, gitu. Tetapi bagaimana kalau misalnya tiba-tiba kalian dapat telepon dari kampung, kemudian mengatakan bahwa orang tua kalian sakit, dan kalian hari ini juga atau besok kalian sudah harus berada di kampung karena keadaannya kritis. Menurut kalian apa yang akan terjadi? Kalian akan berusaha melakukan hal itu kan, gitu ya. Kendaraan yang dulunya nggak ada, tiba-tiba akan ada. Entah itu meminjam, entah kalian akan menyewa. Karena yang sebelumnya nggak ada, tiba-tiba akan ada. Entah kalian mengalokasikan pos tertentu untuk itu, entah kalian meminjam, entah kalian membongkar tabungan misalnya. Waktu yang sebelumnya tidak ada, itu akan ada. Mungkin kalian akan membatalkan aktivitas kalian, kalian meminta izin kepada guru sekolah anak-anak kalian. Yang sebelumnya nggak ada, itu akan jadi ada. Kenapa? Karena kita menempatkan itu sebagai prioritas. Ya, oke? Nah, teman-teman, itu yang harus kalian lakukan. Menempatkan impian kalian sebagai prioritas. Saya akan kasih contoh supaya kalian mudah, ya. Pertama, ya, kita mulai dari impian kecil lah, mungkin. Mungkin ada dari teman-teman yang akan berkata gini, Abang, saya tuh kepingin loh belajar berdansa, misalnya gitu. Saya pingin bang punya channel YouTube sendiri. Saya kepingin loh bang belajar nyanyi. Saya kepingin belajar melukis bang. Tetapi waktunya nggak ada, dananya nggak ada, gitu. Misalnya mengatakan gitu. Tetapi remember, gitu ya, ketika kalian mengatakan bahwa saya pingin ini jadi prioritas, gitu. Saya pingin belajar berdansa, oke, gitu. Jadikan itu prioritas. Percayalah, keadaan kalian sekarang akan menyesuaikan diri dengan itu. Ketika kalian mengatakan, saya mau melakukan ini, gitu. Waktunya adalah hari ini dan ini dan ini. Kalian akan mencari cara untuk menyesuaikan keadaan kalian sekarang dengan itu. Kenapa? Karena kalian menjadikan itu sebagai prioritas. Gitu ya. Impian-impian besar misalnya ya. Mungkin ada di antara kalian yang berkata bahwa, Abang, saya kepingin loh berkarya kembali. Gitu. Abang, saya pingin sekolah lagi. Saya ingin ngambil S2, saya ingin ngambil S3. Abang, saya punya impian untuk punya rumah makan. Saya punya impian untuk bernyanyi. Misalnya kayak gitu. Kalau dulu kalian mengatakan, saya nggak punya waktu, semuanya udah digencet oleh si narsistik. Tapi ketika kalian sekarang berkata bahwa ini adalah prioritas. Bagaimana caranya saya akan melakukan ini dengan keadaan saya yang sekarang. Percayalah gitu ya. Seperti kita bilang tadi, alam semesta akan membukakan jalan itu kepada kalian. Oke? Kalian akan menemukan cara ketika kalian menempatkan itu sebagai prioritas. Di mana dulu kalian nggak melakukan itu. Kenapa? Karena kalian menempatkan itu di belakang. Kalian menunggu semuanya ready, baru kalian mau melakukan itu. Gitu ya. Nah, sekarang teman-teman, ini hal paling penting yang saya harus katakan di video ini. Oke? Ketika kalian sudah memutuskan menempatkan prioritas mimpi kalian sebagai yang terutama, gitu ya. Percayalah, si narsistik tidak akan membiarkan itu terjadi. Benar? Gitu ya. Kalian pasti sudah pernah ngalamin gitu ya. Dia pasti akan berusaha mensabotase kalian gitu ya. Pertama ya, kemungkinan dari kondisi kalian dulu gitu ya. Dari sisi finansial, dari sisi pekerjaan dan kewajiban misalnya, dia akan berusaha melakukan itu. Buat keadaan menjadi sulit bagi kalian untuk melaksanakan impian kalian tersebut. Itu satu. Kedua, ini yang paling berat teman-teman. Dia itu pasti akan berusaha mensabotase kalian secara mental. Dia pasti akan berusaha menghancurkan mental kalian. Ketika kalian mengatakan impian kalian kepada dia, dia akan berkata banyak hal. Pokoknya itu bisa menghancurkan mental kalian, gitu ya. Kamu nggak mikir ya, anakmu itu masih kecil, harus diurus. Kamu mau menelantarkan anak-anakmu, gitu. Kamu ini egois sekali ya, gitu. Hanya memikirkan kepentingan kamu sendiri, impian kamu sendiri. Kamu sendiri nggak pernah ngurusin orang tuamu, kamu sendiri nggak pernah ngurusin mertuamu, kamu nggak pernah ngurus suamimu, gitu. Misalnya dia ngomong gitu. Atau dia akan berkata bahwa, kamu mana mungkin bisa. Dulu juga kamu nggak berhasil. Dulu kamu juga punya kegagalan ini dan itu, gitu. Dia akan mencoba men-trigger kalian, gitu ya, melalui hal-hal yang sensitif, terutama empati kalian, untuk menghancurkan kalian, menghancurkan impian kalian, gitu. Yang kalian harus tahu sebenarnya dia nggak peduli dengan itu, gitu. Dia nggak pernah peduli dengan anak-anaknya, dia nggak pernah peduli dengan mertuanya, dia nggak pernah peduli dengan orang tuanya siapa. Dia tidak pernah peduli dengan siapapun yang menjadi alasannya dia. Dia hanya ingin menghancurkan mental kalian. Oke? Nah, sekarang apa yang harus kalian lakukan bila keadaan ini terjadi? Sama, teman-teman. Nggak usah berargumen dengan dia. Karena percuma. Kalian tidak perlu menjelaskan itu kepada dia. Oke? Yang paling utama, katakan kepada diri kalian bahwa saya berhak untuk menjalani impian saya. Saya berhak bersinar di dalam kehidupan saya. Saya berhak memprioritaskan kehidupan saya. Kenapa? Karena saya hanya punya satu kehidupan
dan 1 kali kesempatan di dalam hidup saya. Saya tidak lahir untuk menjalani kehidupan orang lain. Saya berhak ketika saya memprioritaskan hidup saya, bukan berarti saya orang yang jahat. Katakan itu selalu kepada diri kalian, bahwa saya berhak bersinar, saya berhak untuk punya impian dan menjalani impian saya. Nah, kalau kalian mau mengatakan sesuatu kepada narsistik, katakan ini. Apapun yang kamu katakan, saya akan tetap lakukan apa yang saya mau. Kamu boleh membantu saya, tetapi kamu juga boleh tidak membantu saya. Dengan bantuan kamu, ataupun tidak dengan bantuan kamu, saya akan tetap melakukan apa yang saya mau dan saya impikan. Peganglah prinsip itu, teman-teman. Itulah cara kalian bisa keluar untuk kembali bersinar seperti dulu. Ingat, salah satu teknik paling penting untuk mewujudkan impian adalah mulailah dari tujuan akhir. Tulis dulu impian kalian seperti apa. Nggak usah mikir ini bisa terwujud atau enggak. Tulis dulu. Dan kemudian tarik ke belakang bagaimana cara kalian mewujudkan itu. Percayalah, kalau kalian sudah melakukan itu, kalian akan sangat terkejut bagaimana impian kalian itu bisa terwujudkan. Bagaimana nanti semesta akan membantu kalian mewujudkan itu. Ini salah satu video paling penting di channel ini. Saya berharap sekali video ini bisa membangkitkan kembali impian-impian dan talenta kalian semua yang mati bersama seorang narsistik. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.